Biografi Soekarni Kartodiwirjo merupakan tokoh sentral dan peristiwa detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Latar belakang Soekarni lahir pada 14 Juli 1916 sampai 7 Mei 1971. Yang nama lengkapnya Soekarni Kartodiwirjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Gelar Pahlawan Nasional Indonesia disematkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014 kepada perwakilan keluarga di Istana Negara Jakarta. Kelahiran dan masa kecil Soekarni lahir hari Kamis Wage di Desa Sumberdiran, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Namanya jika dijabarkan berarti Su artinya lebih, sedangkan Karni artinya banyak memperhatikan, dengan tujuan oleh orang tuanya agar Soekarni lebih memperhatikan nasib bangsanya yang kala itu masih dijajah Belanda. Soekarni merupakan anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya adalah Dimon Kartodiwirjo, keturunan dari Eyang Onggo, juru masak Pangeran Diponegoro. Ibunya bernama Fitjah, gadis asal Kediri. Keluarga Soekarni bisa dikatakan berkecukupan jika dibanding penduduk yang lain. Ayahnya membuka toko daging di Pasar Garum dan usahanya sangat laris. Urutan saudara 1. Rono Kartodiharjo 2. Soekarnilah 3. Soekardi 4. Soekarni yang kelima Suparti, yang keenam Endang Sarti, yang ketujuh Endi Soekarto, yang ke-8 Soekarjo, dan yang ke-9 namanya tidak diketahui karena meninggal saat kecil. Pendidikan Soekarni. Pendidikan Soekarni dimulai saat dia bersekolah di Taman Siswa di Blitar yang lebih dikenal dengan nama Nardi Siswa. Diketahui, Taman Siswa merupakan sekolah rakyat yang didirikan oleh Suardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Jiwa nasionalisme Soekarni sudah ditanamkan sejak kecil, baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Saat di sekolah, Soekarni dididik oleh seorang guru yang bernama Muhammad Anwar. Gurunya ini sangat nasionalisme dan anti penjajahan Belanda. Lulus dari Nardi Siswa, Soekarni melanjutkan studi ke HIS Blitar, lalu lanjut ke Mulo Blitar. Setelah lulus dari Mulo, Soekarni melanjutkan studi ke Quick School atau sekolah guru dan Volks University atau Universitas Rakyat. Menjadi aktivitis pergerakan. Perkenalan Soekarni dengan dunia pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika usianya masih remaja, yaitu 14 tahun. Saat dia masuk menjadi anggota Perhimpunan Indonesia Muda tahun 1930, semenjak itu dia berkembang menjadi pemuda militan dan revolusioner. Selain itu, ia juga sempat mendirikan organisasi Persatuan Pemuda Kita. Ketika di Mulo, Soekarni dikeluarkan dari sekolah karena mencari masalah dengan pemerintah kolonial Belanda. Bukannya surut, semangat belajarnya malah semakin membara. Dia bersekolah ke Yogyakarta dan kemudian ke Jakarta pada sekolah kejuruan guru. Atas bantuan Ibu Wardoyo, yaitu kakak Bung Karno, Soekarni disekolahkan di Bandung jurusan jurnalistik. Pada masa-masa di Bandung inilah, konon Soekarni pernah mengikuti kursus pengkaderan politik pimpinan Soekarno. Disinilah dia bertemu dan mengikat sahabat dengan Wikana, Asmara Hadi, dan S.K. Trimukti. Tahun 1930, Soekarni berhasil menjadi Ketua Pengurus Besar Indonesia Muda. Sementara itu, Belanda mulai mencurigainya sebagai anak muda militan. Tahun 1936, pemerintah kolonial melakukan penggerebekan terhadap para pengurus Indonesia Muda, tetapi Soekarni sendiri berhasil kabur dan hidup dalam pelarian selama beberapa tahun. Masa pendudukan Jepang. Tidak lama sebelum Jepang masuk, Soekarni tertangkap di Balikpapan dan kemudian dibawa ke Samarinda. Namun, setelah Jepang masuk, Soekarni beserta beberapa tokoh pergerakan lain seperti Adam Malik dan Wikana malah dibebaskan oleh Jepang. Awal-awal pendudukan Jepang, Soekarni sempat bekerja di kantor berita Antara yang didirikan oleh Adam Malik, yang kemudian berubah menjadi Domei. Pada masa Jepang ini, Soekarni juga bertemu dengan Tan Malaka,
Tamalakalah yang menjadi otak pembentukan Partai Murba, dan dia jugalah yang menyarankan kepada anggota Murba lainnya Aga Sukarni yang menjadi ketua umum. Tahun 1943, bersama Hairus Saleh, dia memimpin Asmara Pemuda di Benteng 31. Di tempat itu, Sukarni makin giat menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Seperti diketahui, dan kurun selanjutnya, Benteng 31 dikenal sebagai salah satu pusat penting dan melahirkan tokoh Angkatan 45. Peristiwa Rengas Dengklok. Mendengar berita kekalahan Jepang, kelompok pemuda dengan kelompok bawah tanah di bawah pimpinan Sultan Syahrir bersepakat bahwa inilah saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan. Sukarni, Wikana, dan kelompok pemuda lainnya mendesak Soekarno dan Hatta, tetapi mereka berdua menolak. Akhirnya terjadilah perdebatan sengit yang berakhir dengan penculikan kedua tokoh tersebut, dengan tujuan menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Kedua pemimpin itu diasingkan ke Rengas Dengklok oleh ketua pemuda yang dipimpin olehnya. 5. Seputar proklamasi. Akhirnya, semua pihak kemudian bersepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilakukan pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Sukarni mengemban amanat kemerdekaan serta bahu-membahu bersama kelompok pemuda lainnya dalam meneruskan berita tentang kemerdekaan ini. Sukarni membentuk komite panaksi, semacam panitia gerak cepat, pada 18 Agustus 1945 yang tugasnya menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh Indonesia. Khusus untuk para pemuda yang dibentuk API atau Angkatan Pemuda Indonesia, dan untuk buruh dibentuk BBI, Barisan Buruh Indonesia, yang kemudian melahirkan Laskar Buruh dan Laskar Buruh Wanita. Di zaman RI berkedudukan di Yogyakarta, Sukarni menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Pembangunan, yaitu PP. Di bawah Ketua Tan Malaka, PP beroposisi dengan pemerintah dan menolak perundingan pemerintah terhadap Belanda. Aksi PP ini membuat Sukarni dijebloskan ke penjara pada tahun 1946. Selanjutnya, Sukarni juga mengalami penahanan di Solo, Madiun, dan Ponorogo, daerah komunis Musso, pada masa pemerintahan Amir Syarifuddin 1947 sampai 1948. 6. Menjadi Ketua Partai Murba. Sukarni 1960, semenjak Partai Murba terbentuk pada bulan November 1948 sampai wafatnya, Sukarni menjabat sebagai Ketua Umum. Dia juga duduk sebagai anggota Badan Pekerja KNI Pusat. Dalam pemilihan umum yang pertama 1955, Sukarni terpilih sebagai anggota konstituen sejak tahun 1961. Sukarni ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia di Peking, ibu kota RRT, Republik Rakyat Tiongkok, dan kembali ke tanah air pada bulan Maret 1964. Tapi berlawanan dengan harapan, Partai Murba dibekukan oleh Orde Lama tahun 1965, dan Sukarni beserta pemimpin Murba lainnya dipenjara. Pada masa Orde Baru, Sukarni dibebaskan dan larangan Murba dicabut, rehabilitasikan 17 Oktober 1966. Kemudian, Sukarni ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung, yaitu DPA, pada tahun 1967, yang merupakan jabatan resmi terakhir. Tokoh yang mendapat bintang Mahaputra kelas 2 dan 4 ini wafat pada tanggal 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kenegaraan. Patung Sukarni di Museum Joang 45 Menteng. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.